Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas berbagai inspirasi dan juga motivasi bersama para inspirator yang handal dan juga profesional. Inilah Inspirakes, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan pemirsa, kita akan membahas banyak sekali motivasi dan juga inspirasi, tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang mimpi buruk penilaian kinerja. Dan di studio Sinpo TV sudah hadir seorang corporate trainer yang profesional pastinya. Inilah Coach Andrew. Hai Coach Andrew. Terima kasih Patrice. Apa kabar Coach? Baik, terima Sehat kasih. Ya Coach Sehat. ya, luar biasa. Iya. Coach, hari ini kita akan membahas lebih detail tentang penilaian kinerja. Siap. Namun sebelum kita membahas topik hari ini Coach, saya mau tahu dulu nih, Boleh dong. kesibukannya Coach Andrew apa sih sekarang Coach? Saya sekarang sedang melakukan bisnis saya, yaitu di bidang training, corporate training. Jadi kami memberikan training, misalnya leadership, communication, sales, dan HR kepada perusahaan-perusahaan, Patrice. Oke. Gitu. Bermula dari tahun berapa sih Coach Jadi, karirnya Coach Andrew ini? Latar belakang saya adalah dari 10 tahun yang lalu saya mendirikan perusahaan training saya ini. Namun sebelumnya saya memang ada background latar belakang di bidang konsultan dan praktisi. Dulu saya dari EY, Ernst & Young, Deloitte, dan Shell. Oh my God, keren banget. Terima kasih, puji Tuhan. Ya. Coach Andrew, terima kasih ya sudah hadir di studio Sinpo TV hari ini. Sama-sama, yang pastinya Patrice. akan memberikan inspirasi yang bermanfaat Siap. untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Baik. Coach Andrew, nah Ya. menarik sekali topik kita hari ini Coach. Kita membahas tentang mimpi buruk ya. Mimpi buruk penilaian kinerja. Sepertinya kedengarannya tuh negatif ya, Menyeramkan dan suram ya. menyeramkan dan menakutkan nih ya. Iya. Maksudnya penilaian kinerja seperti apa sih Coach Andrew? Nah, biasanya penilaian kinerja itu dianggap mimpi buruk karena karyawan merasa dihakimi, karena merasakan bahwa itu penilaian sepihak kepada mereka gitu. Itu yang menyebabkan mereka sering merasa itu sebagai mimpi buruk, Patrice. Gitu, Jadi sebenarnya gitu. penilaian kinerja dengan yang namanya pengelolaan kinerja Coach sama atau berbeda sebenarnya Coach? Good question, menarik. Jadi penilaian kinerja itu sebenarnya bagian dari pengelolaan kinerja atau performance management. Jadi kalau pengelolaan kinerja berarti ada perencanaannya dulu, penyusunan target, apa yang mau dicapai. Lalu ada pengukuran atau penilaian kinerjanya itu yang jadi topik kita hari ini. Lalu ada tindak lanjutnya apa nih setelah kita sudah menilai atau mengukur kinerja kita. Oke, berarti ada tahapan step by stepnya ya. Betul, Coachnya. Patrice. Mungkin Coach boleh lebih detail step by step apa saja sih yang diperlukan untuk kita melakukan yang namanya penilaian kinerja? Baik, ketika kita mau melakukan penilaian kinerja, kita perlu pertama tentukan end goal atau hasil akhir kita seperti apa. Ya, jadi ketika kita misalnya mau ke kota Bandung gitu, oke, kita tahu destinationnya seperti apa. Lalu step-stepnya apa yang perlu kita capai. Berarti kita harus tentukan tujuan dan goalsnya. Betul, goalsnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita tahu kita sudah nyampe kepada tujuan akhir tersebut gitu. Kalau di Google Maps kan gampang gitu kan, ada kilometernya berapa dan jarak kita ada titik mana. Betul. Nah, ketika KPI atau penilaian kinerja itu juga mengukur progres kita sudah sampai mana nih di titik itu gitu. Dan apakah ada indikator tersendiri Coach sebenarnya untuk melakukan yang namanya penilaian kinerja itu? Apakah ada riset tersendiri Coach? Betul, kita perlu melakukan riset di mana kita perlu menetapkan target yang dia stretch target ya, menantang namun bukan mustahil untuk dicapai gitu. Nah, itu seninya. Patrice, gimana kita membalancing, menyeimbangkan antara dua hal itu gitu. Oke, berarti di sini saya bisa menarik bahwa penilaian kinerja itu penting ya Coach ya? Penting banget. Pentingnya kenapa? Karena dua hal. Yang pertama adalah ketika kita melakukan penilaian kinerja yang baik, yang pertama adalah selaras, align gitu. Jadi ketika perusahaan mau ke kanan, kalau karyawan ke kiri kan nggak nyambung ya, berarti nggak match, nggak selaras gitu. Misalnya ketika perusahaan mau ekspansi, berarti
apa yang perlu diukur? Contohnya omset ya kan, lalu jumlah pelanggan customer yang kita dapatkan gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya perusahaan strateginya mau efisiensi? Berarti apa yang harus diukur? Biaya harus dikurangi, lalu waktu untuk mengerjakan beberapa pekerjaan itu harus dikurangi juga. Gitulah keselarasan itu. Jadi Lalu yang ada faktor-faktor lainnya, Coach. betul. Ada faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi penilaian kinerja itu, Coach? Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penilaian kinerja Ya. itu biasanya pertama dari strategi perusahaan. Ya. Perusahaan mau kemana dulu nih gitu. Nah, itu perusahaan membuat targetnya dulu, lalu itu yang diturunkan ke karyawannya. Nah, karyawannya harus ngikutin dong ke perusahaannya itu. Itu. Lalu faktor lain adalah perlu ada tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja itu. Oke, lalu lanjutannya apa buat karyawan? Apakah itu promosi misalnya, atau bonus misalnya, atau pelatihan, training gitu. Jadi itu harus Contohnya. disampaikan kepada karyawan yang bersangkutan pastinya ya, Coach. Apakah ada metode-metode tersendiri, Coach? Misalnya kita sebagai pimpinan atau pucuk pimpinan dari satu perusahaan untuk bahasanya melek akan pentingnya penilaian tersebut, Coach. Oke, cara menyampaikan penilaian kinerja kepada karyawan. Nah, ada satu metode yang dikenal sebagai sandwich method gitu. Sandwich, roti isi gitu ya. Jadi ada roti, dagingnya, baru roti lagi. Ada lapisan-lapisannya ya, step by step-nya ya. Jadi ada 3 hal itu. Maksudnya gimana, Coach? Ada 3 hal itu ya. Jadi yang pertama itu roti, artinya memberikan pujian kepada karyawan. Oke, kalian sudah doing a good job dalam perusahaan ini, sudah melakukan pekerjaan yang baik. Lalu masuk ke isinya, dagingnya. Oke, kekurangan kita atau kekurangan kinerja kalian adalah A, B, C gitu misalnya gitu kan. Baru diakhiri dengan pujian lagi gitu supaya memotivasi lagi. Berarti sebagai posisi nih, kalau tadi adalah kita melihat POV-nya atau posisinya kita lihat sebagai pimpinan atau bagian manajemen dari perusahaan melihat pentingnya penilaian kinerja. Berarti di satu sisi di bahasanya kita sebagai karyawan ya, di posisi POV karyawan, penilaian kerja itu juga penting untuk karirnya karyawan itu sendiri, Coach ya. Sangat penting. Jadi pentingnya adalah karena ketika karyawan mendapatkan kinerja yang baik, itu bisa menjadi kesempatan atau peluang untuk yang bersangkutan untuk bisa dipromosikan, mendapatkan pelatihan dan coaching dan feedback dan umpan balik gitu untuk pengembangan karir karyawan tersebut. Lalu siapa sebenarnya, Coach, yang bisa terlibat dalam penilaian kinerja ini, Coach? Nah, biasanya kalau dalam perusahaan ada 3 pihak yang terlibat, atasan, bawahan, lalu ada HRD yang memfasilitasi proses penilaian kinerja itu gitu biasanya. Oke, jadi ada komunikasi antara atasan, karyawan, tim-tim HRD yang pasti bersangkut paut ya antara Circle 3 ini tadinya Coach ya. Dan komunikasi yang baik bisa menjalin penilaian kinerja yang baik tentunya Coach. Nah, menarik sekali di sini kita membahas bahwa penilaian kinerja sangat penting di era sekarang, Coach ya. Bagaimana kita di posisi perusahaan, tim manajemen meyakini atau membuat sang karyawan bisa satu visi dan satu misi, Coach. Terkadang seperti yang tadi Coach katakan bahwa harus adanya match, harus sama nih. Ketika perusahaan butuh karyawan dengan spesifikasi, oh kita akan maju dengan visi seperti. Bagaimana cara perusahaan untuk memastikan karyawan itu bisa satu gitu, Coach? Terkadang kan banyak sekali hal mungkin yang karyawan mau ke sini ke A, sedangkan tidak sampai dengan goals tujuan dari perusahaan, Coach. Betul. Nah, yang penting di sini adalah dari sisi perusahaan perlu tahu dulu kan target tujuannya seperti apa, visi misinya, lalu KPI yang besar dari perusahaan itu. Nah, itu yang perlu diturunkan ke level karyawan gitu. Nah, karyawan kalau misalnya itu nggak diterjemahkan, oh ini perusahaan ini mencapai omset sekian miliar, apa hubungannya dengan saya gitu. Tidak ditranslate, tidak diterjemahkan ke bawah. Nah, contoh sederhananya adalah ketika target omset perusahaan sekian, nah berarti perusahaan menerjemahkannya, kamu sehari harus perlu menghubungi berapa pelanggan gitu, berapa kali kamu nelfon untuk hari ini gitu. Nah, itu jadi adanya keselarasan itu. Oh, jadi saya ngerti bahwa peran andil saya secara individu itu apa di target perusahaan yang besar tersebut. Jadi harus
dari kalau posisi sebagai karyawan berarti harus sadar diri sebenarnya Ya. apa nih kepentingan saya dan apa saja Betul. sebenarnya tujuan saya. Begitu juga dengan pihak perusahaan yang harus memahami ya kan Betul. apa saja tools ataupun apa saja Mm-mm. goals yang bisa kita sampaikan kepada karyawan untuk mencapai goals tadi ya Betul, Coach ya. betul, Patrice. Lalu pertanyaan saya Coach, bagaimana cara memastikan penilaian kinerja ini tidak hanya menjadi suatu formalitas, Coach. Nah. Terkadang kan kita melihat ya ini adalah kinerja tahunan, bulanan, mingguan. Bagaimana, Betul. Coach? Nah, jadi hal-hal yang bisa dilakukan adalah pertama kita perlu konsisten. Nah, konsisten itu adalah jangan kita melakukan penilaian kinerja, abis itu udah nggak pernah dibahas lagi selama setahun ke depan gitu kan. Nah, itu yang membuat karyawan merasa ini formalitas doang nih, ini bos manajer atasan saya ikut satu seminar terus dapat ide begini terus akhirnya nggak ada follow up-nya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang bisa dilakukan adalah melibatkan karyawan sendiri gitu. Jadi atasan tuh perlu juga melibatkan bawahan. Jadi bukan ini target kamu ya gitu, tapi masukan kamu apa nih terhadap KPI atau target kinerja kamu gitu. Nah, jadi turun langsung ke lapangan gitu ya. Betul. Jadi ada melibatkan karyawan juga gitu. Terus kalau misalnya Coach, seperti kita lihat bahwa kalau misalnya kita memiliki karyawan ataupun bawahan atau rekan kerja yang merasa ini dunianya toksik, di lingkungan toksik. Bagaimana cara dia menjadi orang yang bisa berkembang dalam lingkungan yang seperti itu, Coach, sehingga bisa mencapai tujuan akhir dari perusahaan ini, Coach? Nah, betul. Nah, ini untuk mungkin karyawan yang suka curcol nih gitu. Waduh, saya mau mengembangkan kinerja saya tapi wah gimana nih lingkungan saya nih toksik gitu kan, manajer-manajer saya. Nah, solusinya mudah. Be proaktif. Jadilah seorang yang proaktif. Coba fokus kepada hal yang kamu bisa kendalikan, bukan kepada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Misalnya apa yang tidak bisa kamu kendalikan? Atasan kamu, lingkungan kerja kamu. Tapi kamu bisa mengendalikan diri sendiri, pilihan-pilihan kamu gitu. Lagi-lagi kembali lagi ke pilihan diri sendiri ya. Mau sekali, menjadi toksik ikutan atau enggak, kita keluar dari zona itu ya. Menarik sekali, Coach. Sebelum kita bahas lebih lanjut dan lebih detail lagi tentang penilaian kinerja, kita harus rehat sejenak ya, Coach Andrew ya. Baik, Patrice. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Nah, masih membahas tentang mimpi buruk penilaian kinerja. Pemirsa masih bersama Coach Andrew. Coach, di segmen sebelumnya ya Coach ya, kita membahas bahwa lingkungan yang toksik itu bisa membawa pengaruh sebenarnya ya Coach ya. Betul. Namun kalau misalnya nih seorang karyawan memiliki jiwa ataupun memiliki prinsip bahwa ya sudah, saya kerja di zona nyaman saja. Lalu karena kan saya digaji begini-begini aja, Coach. Terus sehingga membuat seorang karyawan itu tidak tumbuh berkembang di dalam perusahaan tersebut. Bagaimana tanggapan Coach Andrew? Nah, itu di segmen sebelumnya saya juga menyampaikan itu bahwa kita perlu proaktif. Artinya karyawan tersebut perlu proaktif. Ya kan, jangan fokus kepada hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Contohnya atasannya, lingkungan kerjanya, tapi dirinya sendiri. Nah, mungkin kalau saya bisa tambahkan adalah yang bersangkutan juga perlu memikirkan bahwa ketika dia berkinerja baik, maka itu bisa menjadi peluang karir di yang bersangkutan di perusahaan-perusahaan lain. Saya tahu ini mungkin agak kontroversial ya ketika kita jadi perspektifnya POV sebagai owner perusahaan, tapi begitulah realitas the job market gitu ya di dalam pasar tenaga kerja gitu. Jadi kita butuh adanya kesadaran diri untuk bisa dan sadar bahwa kita butuh untuk tumbuh dan berkembang. Betul. Coach ya. Karena walaupun kita punya kinerja yang baik, tapi kalau misalnya kita hanya di zona nyaman saja ya mungkin karir pun di situ-situ aja ya Coach ya. Stuck di situ-situ saja. Stuck di situ-situ aja dan penilaian kinerjanya ya akan flat begitu aja ya Coach ya. Luar biasa sekali. Coach, saya akan tanyakan berikutnya Coach, bahwa kita pernah melewati yang namanya zaman Covid ya. Era Covid ya Coach. Apakah ada perbedaan penilaian kinerja antara yang namanya WFO
dengan penilaian kerja selama karyawan itu WFH atau kerja di rumah ataupun dimanapun? Apa ada perbedaan, Coach? Good question. Jadi ketika COVID dan pandemi itu membuat pekerjaan itu menjadi lebih online, betul ya? Betul. Jadi WFH, WFA, bahkan work from anywhere, WFC, work from cafe gitu ya. Nah, disitulah kita menyadari betapa pentingnya justru penilaian kinerja. Kalau sebelum COVID, orang-orang kan harus kerjanya di kantor gitu. Betul. Jadi kayak oke, diawasin nih lo kerja lo gitu kan. Nah, justru penilaian kinerja menjadi jauh lebih relevan ketika fokus kepada output atau hasil atau results ketimbang ini udah masuk kerjanya jam berapa, lalu udah kerja berapa jam gitu. Itu hanya proses saja. Tapi beres nggak kerjaannya gitu, pemirsa. Berarti pasti ada standarisasi yang berbeda ya tentunya. Betul. Ya Coach ya, dimana jika karyawan tersebut bekerja di rumah ataupun bekerja di kantor pasti beda secara pengawasan yang tadi katakan Coach Andrew ya. Betul. Dan bagaimana pengalamannya Coach nih selama pandemi nih? Apakah ada sebagai konsultan pastinya, apakah ada kendala-kendala Coach selama pandemi, Coach? Kalau untuk secara jasa konsultasi atau training memang ada kendala, namun kita bisa atasi sih. Jadi misalnya training itu berubah menjadi digital ya kan. Jadi training secara melalui Zoom gitu. Itu memang ada tantangannya kan ketika nggak ada ketemu langsung touch and feel-nya. Tapi ya akhirnya bisa dilalui gitu, Patrice. Ada tantangan tersendiri ya, betul, Coach ya. Betul. Menarik sekali membahas tentang era digital, Coach ya. Sekarang yang kita ketahui bahwa kita tidak bisa lari yang namanya teknologi, yang namanya digital ya. Apakah ada perbedaannya juga, Coach, antara digitalisasi yang terjadi di era sekarang dengan penilaian kerja dalam perusahaan itu, Coach? Ya. Justru era digitalisasi dan teknologi lebih memajukan penilaian kinerja. Jadi zaman dulu misalnya saya masih zaman generasi pakai form untuk menghitung KPI dan secara manual berbicara dengan manajer saya ketika waktu di EY waktu itu. Tapi sekarang ada sistem informasi HRIS Human Resource Information System. Jadi ada sistem di mana kita bisa menggunakan teknologi untuk melakukan penilaian kinerja. Udah canggih sih sekarang dan sangat bagus untuk penilaian kinerja. Berarti tidak ada lagi kata-kata gaptek ya, Coach? Iya, harus kita mengikuti perkembangan zaman, Patrice. Iya, jadi pemirsa yang di rumah ya, lagi-lagi nih ditekankan walaupun sekarang kita melalui yang namanya teknologi yang tumbuh berpesat sangat cepat ya, Coach ya, yang tanpa kita sadari sekarang kita seperti ini, kita tampil aja sudah podcast ya, butuh pasti teknologi yang luar biasa sekali dan harus melek akan adanya teknologi. Nggak bisa bilang dan nggak bisa katakan bahwa kita gaptek ya, Coach ya. Kita harus bisa belajar dan terus mengasah diri ya, Coach ya. Betul, Coach, menarik membahas tentang penilaian kinerja sendiri, Coach. Apakah ada kaitannya, Coach, dengan yang namanya penggajian karyawan, Coach? Nah, kalau membahas tentang penggajian ini menarik sekali karena setiap karyawan pasti butuh yang namanya cuan ya, Coach ya. Apakah berpengaruh, Coach? Semua orang butuh cuan ya, Patricia, baik itu pemilik perusahaan maupun karyawan gitu ya. Gimana, Coach? Nah, penilaian kinerja yang baik adalah ketika hasil dari penilaian kinerja tersebut berdampak nih, pemirsa, kepada remunerasi atau bonus atau insentif yang bersangkutan. Justru kesalahannya adalah ketika perusahaan kita bikin form untuk menilai kinerja gini-gini, tapi udah gitu doang, nggak ada dampaknya apa-apa terhadap saya sebagai karyawan. Itu akan membuat orang-orang demotivasi dan merasa ini hanya formalitas saja, nggak ada dampak pribadinya sama saya dalam arti cuan gitu ya. Jadi tetap harus dikaitkan, betul. Jadi harus dikaitkan bahwa ya ujung-ujungnya dengan penggajian yang baik, strata yang bagus, maksudnya pengertian yang bagus tentang penilaian kerja pasti akan berpengaruh ya, Coach ya. Lalu kalau misalnya nih, Coach, penilaian kinerja itu sendiri, Coach, apakah bisa berpengaruh antara organisasi yang ada di dalam perusahaan, Coach? Misalnya maksudnya organisasi di sini antara terkait atasan dengan bawahan, apakah masih bersangkut paut penilaian kinerja ini, Coach? Ini bagus sekali pertanyaannya. Jawabannya pasti ya. Penilaian kinerja itu justru mempersatukan komponen-komponen dalam organisasi. Misalnya secara vertikal, atasan dan bawahan. Penilaian kinerja mempersatukan mereka. Jadi atasan memberikan
coaching dan feedback, tapi karyawan bawahan juga nggak ongkang-ongkang kaki aja, tapi juga inisiatif untuk bisa apa yang saya perlu tingkatkan dari kinerja saya. Itu secara vertikal. Secara horizontal justru penilaian kinerja membantu antara dua departemen yang berbeda, finance sama sales misalnya. Jadi finance atau sales itu jangan cuma jualan doang, tapi bantu finance untuk melakukan collection, penagihan, invoice kepada customer. Duitnya udah harus masuk nih, jangan cuma jualan tapi nggak peduli, nggak bantuin finance nih untuk supaya duitnya masuk gitu. Jadi saling terkait ya. Betul. Vertikal horizontal. Yes, vertikal horizontal antara yang tadi saya katakan, yang coach katakan bahwa atasan bawahan, sesama rekan kerja, antar departemen gitu kan. Ya luar biasa. Coach, apakah ada dampak positif tersendiri coach untuk karyawan jika kita melek atau kita ngerti, kita paham atas penilaian kerja? Apakah ada dampak positifnya pastinya coach? Oh pasti. Tadi selain poin yang remunerasi atau kompensasi penggajian yang kita udah bahas, penilaian kinerja pasti akan berdampak positif untuk karyawan. Ketika Anda misalnya mau di training kan atau mendapatkan project-project yang lebih menantang, pasti perusahaan akan lihat gimana nih kinerja lo selama ini. Kalau kita akan kasih peluang kerja dan proyek-proyek yang menarik dan menantang kepada orang-orang yang kinerjanya pasti bagus gitu. Jadi ketika mau berkembang, nah justru penilaian kinerja lah solusinya. Oke, gitu. Menarik sekali coach kalau kita katakan tentang karyawan lagi ya ataupun pencari kerja ya. Di era sekarang pasti ada namanya gap generasi coach ya, antara generasi dahulu dengan generasi milenial, terus juga Gen Z sekarang bahkan nanti akan bermunculan Gen Alpha. Ada rintangan tersendiri nggak coach? Tantangan tersendiri untuk menghadapi perbedaan generasi tersebut coach? Iya, banyak klien-klien saya juga mengeluhkan nih Gen Z nih bagaimana nih, mereka manja lah dan lain-lain. Menurut saya itu sebenarnya values-nya saja yang perlu diselaraskan, di-align gitu. Jadi tetap ada proses penilaian kinerja, tapi bagaimana cara meng-customize atau menyesuaikannya kepada si Gen Z ini gitu, yang prefer misalnya fleksibilitas. Jadi contoh konkretnya adalah instead of kita mau mewajibkan semuanya work from office, WFO terus, tapi ada jatah misalnya hybrid misalnya. Itu kan yang di values yang disenangi oleh Gen Z, ada fleksibilitas gitu misalnya. Contohnya seperti jadi tetap itu, harus menyesuaikan dengan era-era sekarang ya coach ya. Kalau misalnya kita masih menyesuaikan dengan dulu, mungkin akan ada yang blok ya kan, blok tersendiri pastinya. Oke, Coach Andrew, seperti biasa di Inspiracast selalu memberikan 3 tips yang bermanfaat pastinya untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Coach Andrew boleh berikan 3 tips untuk pemirsa. Tips yang pertama Coach Andrew. 3 tips saya adalah dot bayi ya, DOT. Oke. D yang pertama, dialog 2 arah, jangan monolog 1 arah. Jadi harus ada lawan bicara, dialognya berdua. Gitu ya. Jangan ini target KPI kamu ya gitu, 1 arah doang gitu. Jadi orang merasa nggak memiliki target tersebut gitu. Butuhnya komunikasi yang baik di dalamnya pastinya ya. Itu adalah D yang pertama. Coach. O-nya yang kedua adalah objektif, jangan subjektif. Maksudnya gimana tuh coach? Kalau subjektif itu penilaian kinerja, form ya, atasan menilai kinerja baik, sedang atau buruk, hanya berdasarkan suka atau tidak suka aja gitu. Itu subjektif. Kalau objektif kan kinerja yang baik adalah ketika kamu sudah melakukan meng-closing 10 customer bulan ini gitu. Jadi objektif kan gitu. Bukan berdasarkan like and dislike gitu jadinya. Betul. Jadi kita harus detail juga untuk penilaian tersebut. DOT. Yang ketiga, T-nya adalah tindak lanjut. Jadi setelah selesai proses penilaian kinerja itu, hasilnya perlu ada tindak lanjut. Apa nih hubungannya ke karyawan? Apakah training, apakah dikasih pelatihan, coaching, feedback, atau bonus cuan pada akhirnya gitu. Kalau nggak ada tindak lanjut, ya ngapain saya ikut proses ini gitu ya. Betul sekali. Jadi harus ditindaklanjuti ya, luar biasa. Coach, saya mau dengarkan quotes of the day-nya dari seorang Coach Andrew ya, corporate trainer untuk pemirsa yang ada di rumah. Silakan coach. Baik pemirsa, quote dari saya adalah penilaian kinerja bukan hanya menilai masa lalu, namun membangun masa depan. Membangun masa depan. Wow, keren
Keren sekali Coach Andrew, terima kasih untuk segala insight yang telah diberikan ya tentang namanya penilaian kinerja, sehingga nggak ada lagi yang namanya mimpi buruk itu ya. Betul. Coach mimpi ya. Indah ya. Mimpi kita harus ubah jadi mimpi indah. Siap. Coach, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Nanti di lain Patrice. kesempatan boleh hadir lagi ya. Siap. Kita membahaskan topik lainnya yang menarik ya Coach Boleh. ya. Terima kasih Coach Andrew. Sama-sama. Demikianlah program Inspirakes hari ini pemirsa. Saksikan selalu Inspirakes, inspirasi tanpa batas setiap hari Senin hingga hari Jumat. Saya Patricia Andreas pamit undur diri, sampai jumpa dan salam inspirasi.